Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, Yanda mau ngecek semangatnya dulu. Kita pakai tepuk semangat 1. Kalian masih ingat? Ya tentu ya. Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat 1. Semangat. Yeay. Nah, baiklah, kalau kalian sudah semangat, sekarang kita baca doa terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembelajaran. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, kalau sudah berdoa, sekarang kalian siapkan peralatan tulisnya, baik itu buku, peralatan tulis pensil, dan penghapus. Bukunya buku tulis, buku tematik, dan buku MRT. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini ada 2 pembelajaran ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dan kali ini Yanda akan mengajarkan pembelajaran 1 terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah dibawa bukunya, dibuka buku tematiknya di halaman 52. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, sekarang perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, ya. Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Nah, semakin lama kita bertumbuh, kita semakin bisa berjalan sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri, ya. Lalu saat kita tumbuh menjadi dewasa, kebutuhan makanan bertambah dan kita pun bisa makan dengan sendiri. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat badan dan tinggi badan saat kalian lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu.
Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, sekarang mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Pada gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Coba kalian lakukan ya. Nah, sekarang dilanjut ke gerakan kedua, yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Coba kalian peragakan ya. Sekarang lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti yang ada pada gambar. Coba kalian praktekkan kembali. Nah, sekarang kita ke gerakan yang keempat, yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Seperti yang pada gambar ya, coba kalian ikuti. Lalu gerakan kelima, yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Coba ya kalian praktekkan. Dan gerakan yang terakhir atau gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari atau 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita sama-sama mencoba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Coba kalian perhatikan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan berikut. Ada angka atau nilai 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Kalian perhatikan ya cara pengerjaannya. Nah, coba kalian perhatikan cara pengerjaannya dengan teknik susun ke bawah ya, dengan teknik penjumlahan susun ke bawah. Kita urutkan dari yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu kita tambah. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah satuannya terlebih dahulu ya. 3 tambah 2 berapa? Ya, 5. 5 tambah 0 berapa? Ya, 5. 6 ditambah 3 berapa? 9, pinter. Dan 2 ditambah 3 berapa? Ya, 5. Jadi jawabannya adalah
5.955. Sekarang kalian buka buku tematiknya di halaman 59. Kalian coba kerjakan latihan berikut ini. Ada 3 soal. Kalian boleh minta bantuan orang tua kalian. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan berikut. Soalnya yaitu 1200 ditambah 2900. Nah, kalian urutkan ya terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Kita ke satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Terus yang puluhannya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sekarang yang keratusan, 2 ditambah 9 berapa? 11. Tapi kita menuliskannya hanya angka satunya dan angka satunya lagi digantung. Itu namanya teknik menyimpan. Lalu angka 1 yang digantung tadi ditambah dengan angka 1 ditambah angka 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya angkanya itu lebih dari 9 atau angka puluhan itu harus digantung. Jadi penjumlahannya harus dengan teknik menyimpan. Nah, jika sudah menyimak pembelajarannya, coba kalian sekarang buka buku tematiknya kembali di halaman 61. Nah, di situ ada soal. Coba kalian kerjakan contoh soal berikut ya. Di situ ada 4 soal. Kalian coba kerjakan dengan teknik menyimpan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Kalian harus simak ya video berikut. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Coba kalian gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan kapan kamu bisa mulai berjalan? Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang terakhir, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Coba kalian bermain ya di rumah bersama teman-teman atau orang tua boleh. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Nah, di sini ada teks. Yuk kita baca bersama-sama. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua.
Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut. Sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Di sini ada temanmu sedang kesulitan ingin mengambil benda di atas tempat yang lebih tinggi. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya mengambilkan benda itu. Nah, jadi jika ada teman yang kesulitan untuk mengambil benda yang ada di atas atau yang lebih tinggi, kalian harus membantunya ya. Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah tentunya kalian harus membantunya membawakan barang bawaannya. Jadi kalau kalian melihat temanmu yang sedang kesusahan membawa barang bawaan, kalian harus tolong ya, dibantu. Sekarang yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah tentu pasti jawabannya adalah membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa menari. Jadi kalau misalnya temanmu sedang kesulitan dalam mengikuti gerakan tari, jangan diledek, jangan diejek, tapi harus dibantu dan dilatih bersama-sama. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Baiklah, cukup sekian pembelajaran 1 dan 2 kali ini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat jelas dipahami oleh kalian. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Yanda dan Bunda atau tanyakan pada orang tua kalian. Sekian dari Yanda, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.